Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan saya, Pasa, Paksada Kal Abrar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi kelas 7 semester 1, materi pokok klasifikasi makhluk hidup, submateri ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup di sini kita akan membahas ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut di materi. Ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah bernafas. Ya, jadi suatu makhluk dikatakan hidup jika dia bisa bernafas. Bernafas itu sendiri apa? Bernafas adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Jadi bernafas itu memasukkan O2 dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida beserta uap air. Rumus kimianya itu C6H12O6 tambah 6O2 akan menghasilkan 6 air tambah 6 karbon dioksida plus energi. Pernapasan ini sendiri itu terbagi dua, ada pernapasan aerob dan pernapasan anaerob. Pernapasan aerob itu adalah pernapasan yang itu pernapasan yang menggunakan oksigen, sedangkan pernapasan anaerob pernapasan yang tidak menggunakan oksigen. Pernapasan aerob contohnya pada jamur dan bakteri. Kita lanjut, ya, macam-macam pernapasan. Ya. Jadi kalau kita pada manusia itu pernapasan menggunakan paru-paru. Lain lagi pada cacing itu pernapasannya menggunakan kulit, sedangkan pada ikan itu alat pernapasannya disebut dengan insang. Pada serangga atau belalang alat pernapasannya disebut trakea. Kemudian pada burung ada dua pernapasan menggunakan dua alat pernapasan, yaitu paru-paru dan pundi-pundi udara. Sedangkan pada katak itu menggunakan paru-paru dan kulit. Pada manusia sudah jelas kita menggunakan paru-paru untuk bernapas. Selanjutnya bagaimana dengan pernapasan pada tumbuhan? Ya, pernapasan pada tumbuhan itu terjadi di dua tempat, terjadi di daun lewat stomata dan terjadi di akar pada rambut akar melalui lentisel. Ya, jadi bukan hanya hewan dan manusia bernapas, tumbuhan juga bernapas. Kemudian yang berikut, ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Ya. Gerak ini kalau dari pengertiannya adalah perubahan posisi. Suatu benda, suatu makhluk dikatakan bergerak jika posisinya berubah dari titik awal. Adapun gerak ini sendiri, ini terbagi menjadi dua. Ada gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak berpindah tempat, sedangkan gerak pasif adalah gerak sebagian anggota tubuh. Gerak aktif itu terjadi pada manusia dan hewan, sedangkan gerak pasif terjadi pada tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas alat-alat gerak. Pada sebagian besar hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, itu bergerak dengan menggunakan kaki. Sedangkan pada hewan vertebrata jenis Pisces atau ikan, itu dia menggunakan sirip, sedangkan vertebrata jenis aves atau unggas dan burung itu menggunakan sayap. Sedangkan pada amoeba itu dia bergerak dengan menggunakan kaki semu. Oke, selanjutnya yang ketiga, ciri makhluk hidup ketiga adalah membutuhkan nutrisi. Ya. Nutrisi atau membutuhkan makan. Dari segi makan, makanan yang dihasilkan atau makanan yang didapatkan, ini makhluk hidup terbagi dua. Ada makhluk hidup heterotrof, dan ada makhluk hidup autotrof. Makhluk hidup heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga dia membutuhkan makhluk hidup lain untuk dimakan. Ya. Sedangkan makhluk hidup autotrof itu adalah makhluk hidup yang dapat memproduksi makanan sendiri.
contohnya adalah tumbuhan. Sedangkan heterotrof ia adalah sebagian besar hewan, termasuk manusia. Kemudian yang keempat, ciri makhluk hidup yang keempat adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi. Ya. Makhluk hidup yang mengeluarkan zat sisa itu merupakan sisa-sisa dari metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Ya. Prosesnya itu terdiri atas 3. Ada yang disebut respirasi, kemudian ekskresi, dan defekasi. Respirasi adalah proses pengeluaran CO2 lewat pernapasan. Sedangkan ekskresi itu adalah proses pengeluaran metabolisme berupa urin dan keringat. Sedangkan defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan berupa feses atau kotoran. Ya, bahasa joroknya tai. Oke, kita lanjut. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Ya. Sifat pertumbuhan terbagi 2. Ada yang pertama bersifat kuantitatif, dalam hal ini tumbuh itu berupa bertambah berat, bertambah tinggi, bertambah besar, dan volume. Akan tetapi pertumbuhan ini dia disebut irreversible, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan berkembang itu artinya itu proses pematangan. Ya, pematangan organ-organ tubuh menjadi lebih dewasa atau lebih matang. Sedangkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Kita lanjut. Ciri makhluk hidup yang kelima itu berkembang biak. Ya, berkembang biak ini atau disebut dengan reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan perkembang biakan adalah untuk melestarikan keturunan makhluk hidup itu sendiri agar tidak punah. Ya. Sedangkan cara berkembang biak itu terbagi 2. Ada berkembang biak dengan cara generatif atau kawin, dan yang kedua berkembang biakan dengan cara vegetatif atau tak kawin. Nanti di materi kelas 9 akan dibahas lebih rinci. Ya, generatif itu dengan cara kawin pertemuan sel induk jantan dan sel induk betina. Sedangkan vegetatif itu satu induk, bisa dengan cangkok, stek, merunduk, dan lain-lain. Akan dibahas di materi selanjutnya. Kemudian yang keenam, peka terhadap perangsang atau biasa disebut dengan iritabilitas. Peka terhadap perangsang ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap stimulus yang diterima dari lingkungan. Perubahan atau pengaruh dari luar kita sebut stimulus atau rangsangan. Reaksi setiap makhluk hidup terhadap stimulus kita sebut dengan respon. Ya. Contohnya, ya, misalnya kita ketika ada silau, maka tiba-tiba mata kita akan mengecil. Ya, atau tiba-tiba mati lampu, maka pupil mata kita akan membesar. Itu adalah iritabilitas atau respon terhadap rangsang. Kemudian yang ketujuh ada adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Simpelnya adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemampuan makhluk hidup beradaptasi memungkinkan makhluk hidup dan tetap bertahan dalam kondisi yang berubah-ubah. Ya, ada contohnya, misalnya ya, bunglon dia bisa menyesuaikan diri di mana tempatnya dia akan berubah. Ya. Untuk pada berbagai jenis ikan juga, biasanya ikan-ikan dasar laut itu bisa menyesuaikan diri dengan warna pasir agar terhindar dari mangsa atau bahaya. Demikian materi ciri-ciri makhluk hidup. Tetap semangat untuk belajar. Semoga bermanfaat. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.